أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وهو سيد الأنبياء والمرسلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab At-Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada bab yang baru setelah kita menyelesaikan bab yang kemarin tentang khasyah. Sekarang kita masuk bab tentang tawakal. Hanya saja seperti sebelumnya, Asy-Syaikh tidak menyebutkan judul kecuali langsung ayat. Babu qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab firman Allah Ta'ala, dan kepada Allah lah maka bertawakallah kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ayat ini adalah penggalan dari surat Al-Maidah ayat 23. Mari kita lihat lengkapnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi Syekh hanya mengambil dari penggalan yang terakhir, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Namun arti lengkapnya dari ayat ini
yakni berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Udkhulu alaihimul bab, masuklah kalian kepada mereka melalui pintu. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, jika kamu masukinnya niscaya kamu akan menang. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Munasabatul bab li kitab tauhid, persesuaian bab ini, bab firman Allah ini terhadap kitab tauhid yang beliau tulis. Persesuaian maksudnya kaitan. Mengapa penulis, yakni Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, meletakkan bab ini di dalam kitab tauhidnya? Karena aradal musannifu bihadzal bab bayan anna tawakkula fariidatun yajibu ikhlasuhu lillah. Karena kata Syekh, yakni kata Syekh Shalih Al-Fauzan, musannif, penulis kitab ini menginginkan dengan bab ini penjelasan bahwasannya tawakal itu faridah, wajib, yajibu ikhlasuhu lillah, wajib ya mengikhlaskannya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Li'annahu min afdalil ibadati wa ala maqamati tauhid. Karena tawakal itu adalah afdalul ibadah, seutama-utamanya ibadah. Ibadah apa ya ikhwah? Ibadatu al-qalbiyah, ibadatul qalbiyah, ibadah hati. Ya, karena ibadah itu meliputi tiga hal. Meliputi hati, lisan, dan anggota badan. Itu ibadah yang terbingkai ke dalam makna iman. Ya, yang dibingkai atau terbingkai ke dalam makna iman. Karena makna iman itu menurut pemahaman Ahlus Sunnah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani atau bil jawarih. Tasdiq bil qalb, membenarkan dengan hati. Kemudian qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Meskipun para ulama memberikan ungkapannya berbeda-beda, namun saling memberikan, saling mentafsirkan antara satu dengan yang lainnya. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, dinukil oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiarul A'lam Nubala perkataan ini, yang sanadnya sampai kepada Abu Nu'aim Al-Asbahani.
Perkataan Imam Syafi'i bahwa al-imanu qaulun wa amalun, yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini definisi dari Al-Imam Asy-Syafi'i tentang iman. Al-imanu qaulun wa amalun, yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dalam riwayat yang lain memberikan definisi qaulun wa amalun wa niyyatun. Jadi meliputi hati, lisan dan anggota badan. Qaulun wa amalun wa niyyatun. Ya. Perkataan, amalan dan niat. Ini makna iman. Atau qaulun wa amalun. Qaulun wa amalun diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, tentang iman itu mentafsirkan perkataan Imam Syafi'i qaulun wa amalun, yakni qaulun biqalbi wal lisani wa amalun biqalbi wal lisani wal jawarih. Itu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dakiknya beliau memahami Imam Syafi'i luar biasa. Memahami dakik itu dalam. Dalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam memahami perkataan Imam Asy-Syafi'i, di dalam memberikan pengertian tentang al-iman. Kalau merujuk dalam kitab beliau seperti kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i hanya mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Jadi tidak disebutkan qalbu, tapi yang dimaksud adalah Imam Syafi'i itu adalah qalb, yakni an-niyah. Ditafsirkan oleh Syekhul Islam, ini maknanya adalah qaulun biqalbi wal lisan. Qaulun biqalbi wal lisan, perkataan dengan hati dan lisan. Loh, apakah hati itu berkata? Naam. Hati itu berkata-kata. Bukankah kita sering berbicara dengan diri kita sendiri dalam hati? Ini menunjukkan hati itu berkata-kata. Ya, dan di antara amalan hati itu dengan perkataan hati. Mada? Apa itu? An-niyah. Wan niyatu qaulul qalb. Azmul qalb wa qaulul qalb. Niat itu adalah perkataan hati. Keinginan atau tekad hati dan perkataan hati itu niat. Makanya kalau diungkapkan dengan lisan, niat diungkapkan dengan lisan, ini khata fil mahal, salah di dalam meletakkan tempat, salah di dalam beramal. Niat itu bukan amalan lisan, tapi niat itu amalan hati. Salah kalau diletakkan dengan lisan, di lisan, dengan kalimat nawaitu dan seterusnya. Ya, salah. Kenapa? Karena itu amalan hati, bukan amalan lisan. An-niyah. Dan ini disepakati oleh Imam Syafi'i. Celakanya orang-orang yang melafadzkan itu mengaku mazhabnya Imam Syafi'i. Itu celaka ya, karena mereka tidak paham apa yang diinginkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini iman. Ya. Kemudian qaulun wa amalun. Amalun jelas. Yani qaulun biqalbi wal lisani wa amalun biqalbi wal lisani wal jawari, dan amalan hati, lisan dan anggota badan. Ini definisi atau syarah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap perkataan Imam Asy-Syafi'i. Nah, di sini menunjukkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hati itu beramal, hati itu beribadah. Ada ibadah hati, ya. Makanya tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Termasuk ibadah hati adalah at-tawakkul, tawakal. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ibadah hati.
Nah, diletakkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam kitab Tauhidnya ini untuk menjelaskan bahwa tawakal itu adalah ibadah hati wajibah yang wajib. Ya, anna tawakkula fariidatun. Tawakal itu adalah wajib. Yajibu ikhlasuhu lillah, yang juga diwajibkan mengikhlaskan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam penjelasannya yang lain para ulama mengatakan bahwa tawakal itu syarat, bahkan syarat apa? Min syartul iman, termasuk syarat keimanan. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Syarat keimanan. Ya, lemahnya tawakal seseorang menunjukkan kelemahan iman dari seseorang tersebut. Kuatnya tawakal seseorang menunjukkan kekuatan keimanan dari orang tersebut. Ya. Dari sini juga bisa dijadikan sebagai barometer. Antum memiliki ketawakalan kepada Allah tinggi atau tidak? Tawakal antum sampai di mana? Kalau tawakal antum lemah kepada Allah, berarti iman antum sedang lemah. Tapi kalau tawakalnya begitu tinggi kepada Allah, berarti imannya sedang tinggi, sedang kuat. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Jadi tawakal itu adalah amalan hati. Saya pernah juga menyampaikan bahwa seorang muslim atau seorang mukmin yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, atau dia mengaku dirinya bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, untuk membuktikan bahwasannya dia telah merealisasikan tauhid, lihat ketawakalannya kepada Allah, penyerahan dirinya kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Lihat kekuatannya sampai di mana. Kalau tidak ada sama sekali tawakalnya kepada Allah, berarti ia belum merealisasikan tauhid. Karena tauhid ini yang kita pelajari wajib kita realisasikan. Bahasa enaknya itu adalah kita praktekkan ke dalam kehidupan dunia. Karena sebagian mereka masih ada yang bingung, gimana mempraktekkan tauhid? Apa amalan tauhid? Ini menunjukkan dia belum paham terhadap tauhid. Disangka tauhid itu hanya sekedar tidak datang ke kubur, tidak mempersembahkan sesaji-sesaji, tidak datang bersama dengan kaum musyrikin, atau tidak mendatangi peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Bukan itu aja. Naam, itu termasuk di antara bagaimana kita merealisasikan tauhid. Tapi realisasi tauhid yang hakiki adalah apa yang ada pada diri kita. Tawakal kita sampai di mana kepada Allah? Sudahkah kita bertawakal kepada Allah? Itu realisasi tauhid. Ya. Kemudian setelah itu, kalau ia bertawakal kepada Allah, orang yang bertawakal kepada Allah itu di antara tanda-tandanya, dia tidak menganggap remeh kehidupan dunia. Ya, tidak takut terhadap rizki. Artinya enggak takut terhadap rizki yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Rizki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia sudah memahami bahwa itu sudah ditentukan, banyak atau sedikit. Tidak takut terhadap gangguan dari manusia. Ya, tidak takut kalau rizkinya diganggu, bahasanya. Tidak takut kalau rizkinya diganggu. Ya, ini tawakal. Ya. Jadi kehidupan dunia itu remeh di hadapan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Dan tidak takut untuk
melawan manusia yang mengganggu syariat Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya la yakhafu lawmata laim, enggak takut terhadap gangguan-gangguan manusia ketika mereka mengganggu syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang telah merealisasikan tauhid. Tapi kalau masih takut, makanya di sini juga bicara tentang ketakutan. Kalau masih takut akan gangguan-gangguan dari manusia, berarti dia nilai tawakalnya rendah dan belum merealisasikan tauhid. Ya banyak kan seperti itu. Jangan beginilah, nanti manusia tidak, kita kajiannya biasa-biasa aja, nggak usah keras-keras, nggak usah bicara bid'ah, nanti manusia pada takut, pada lari. Masya Allah, diatur sedemikian rupa agar manusia senang dengan kajiannya. La haula wala quwwata. Ini tawakalnya rendah yang seperti ini. Takut untuk membicarakan syariat Allah yang hak. Ya. Nah, ini tawakalnya kurang, masih takut akan gangguan dari manusia. Masih takut akan gangguan dari manusia, takut kehilangan. Takut kehilangan. Kita sudah bicara pada pertemuan yang terdahulu, kalau kita mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, Allah akan mencukupi kita. Kafahullahu mu'annatan nas. Allah akan mencukupi kita dari gangguan manusia. Sebaliknya, barang siapa yang kita mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka wakalahu Allahu ilan nas. Allah akan menyerahkan dirinya kepada manusia, yang nanti pada berikutnya Allah murka kepadanya dan manusia pun akan murka kepadanya. Hati-hati jadi dengan mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambarannya? Ya, antum melakukan sesuatu, ya, mencari ridha manusia dengan melanggar batas-batas Allah. Ya, dengan melanggar batas-batas Allah. Apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya. Naam. Li'annahu min afdhalil ibadah, karena tawakal itu adalah seutama-utamanya ibadah. Wa a'la maqamati tauhid, ini dia, dan setinggi-tingginya maqam tauhid. Jadi tauhid itu ada maqamnya. Bukan tasawuf aja ada maqamnya. Orang yang bertauhid ada maqamnya. Dan maqam orang yang bertauhid yang paling tinggi adalah ia memiliki tawakal, rasa tawakal kepada Allah yang sangat tinggi. Itu maqam tauhid yang paling tinggi. A'la maqamati tauhid. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, a'la maqamati tauhid. Setinggi-tingginya maqam tauhid adalah tawakal kepada Allah. Ya, menyerahkan diri, menyerahkan urusan hanya kepada Allah. Ya. Jadi ringkas kata, udahlah kita berjalan di atas permukaan bumi, mencari keutamaan dari Allah. Hasilnya serahkan kepada Allah. Dan jangan melanggar batas-batas Allah. Ketika diperintah untuk melanggar batas-batas Allah, dia tidak menerimanya, meskipun rezekinya hilang atau meskipun ya usahanya hilang. Meskipun usahanya hilang, mohon di silent. Naam. Kemudian dikatakan di sini wa 'alallahi ay la 'ala ghairihi fatawakkalu, maka bertawakallah kalian, i'tamadu 'alaihi wa fawwidu umurakum ilaihi, dan bersandarlah hanya kepada Allah
dan kembalikanlah segala urusan kalian hanya kepadanya. Dan makna ijmali, makna secara global dari ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan yadhkuru ta'ala anna Musa alaihi salam amara qaumahu ay yadkhulu al-ardh al-muqaddasah allati katabaha Allah lahum wa la yartaddu ala adbarihim khawfan min al-jabbarin bal yamdu qadaman la yuhabunahum wa la yakhshawnahum mutawakkilina ala Allah fi hazimatihim musaddiqina bi sihhati wa'dihi lahum in kanu mu'minin. Terjemah. Makna ayat secara global, Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Musa alaihissalam memerintahkan kepada kaumnya untuk memasuki negeri yang suci yang telah ditentukan oleh Allah untuk mereka, dan agar mereka tidak kembali kepada takut terhadap Jabbar, penguasa-penguasa zalim, melainkan meneruskan langkah mereka tanpa rasa gentar dan takut, dengan senantiasa bertawakal kepada Allah dalam upaya mengalahkan mereka, serta senantiasa membenarkan janji-janji Allah kepada mereka yang mereka beriman. Iya. Kemudian ikhwani fillah azzanallahu wa iyyakum, ma yustafadu min al-ayah, apa yang bisa diambil dari ayat? Yang pertama, wujubut tawakkuli 'ala Allah wahdahu subhanahu. Wajibnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa anna sarfa tawakkul li ghairi Allah syirkun li'annahu ibadah. Bahwasanya memalingkan tawakal kepada selain Allah adalah kesyirikan, karena tawakal itu adalah ibadah. Yang kedua, anna tawakkula 'ala Allahi syartun. Ini dia tadi. Ini perkataan Ibnu Qayyim sebenarnya. Anna tawakkula 'ala Allahi syartun fi sihhatil iman. Yantafil imanu 'inda intifaihi. Bahwasanya tawakal kepada Allah itu adalah syartun, syarat fi sihhatil iman, dalam sahnya iman. Ya. Yantafil imanu 'inda intifai, dan keimanan itu hilang ketika tawakal itu hilang. Ya, ketika tawakal itu hilang. Ini perlu apa ya? Perlu dilatih ya ikhwah. Perlu mumarasah untuk tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, berusaha untuk bertawakal, kita banyak kehilangan sesuatu, atau kehilangan apa yang kita cintai, atau kehilangan apa yang kita sayang. Karena untuk tawakal, untuk melatih tawakal, seperti itu. Contoh, sering saya berikan contoh ya. Orang yang bekerja di sebuah kantor, udah lama dia kerja, kemudian dia mengenal sunnah, ngaji, mengenal sunnah, kemudian dia praktekkan atau dia amalkan
apa yang dia dapat dari kajian, dia pelihara jenggot, dia rubah penampilan pakaiannya dengan tidak isbal, sholat tepat waktunya, tepat pada waktunya, ternyata ini mengganggu atasan, merasa terganggu atasannya, entah HRD atau siapa. Didatangi dia, dianggap dia sudah berubah, berubah menjadi lebih baik maksudnya. Ya, kemudian ketika melihat jenggotnya diperintah untuk dicukur. Ya, dia dimarahin ketika celananya dipotong dan sebagainya. Kemudian atasannya bilang, besok kembalikan seperti semula, cukur jenggot. Ini celananya ganti, jangan pakai gini, dan seterusnya. Kalau tidak, putus hubungan kerja. Masya Allah. Ada yang seperti ini ada. Atau paling tidak diberi SP1, SP2, SP3, lalu putus hubungan kerja. Ikhwan tadi bila tidak memiliki tawakal kepada Allah, dia akan taat kepada atasannya itu. Ya, dia cukur jenggotnya, dia kembalikan seperti semula. Ini dia tidak memiliki tawakal kepada Allah. Apa yang ada dalam benaknya? Karena khawatir, takut kehilangan pekerjaan. Kalau kehilangan pekerjaan, hilang sumber mata pencaharian. Kalau hilang sumber mata pencaharian, khawatir tidak bisa makan. Dia tidak memiliki tawakal kepada Allah bahwa rizki itu Allah yang berikan. Hatta rizki yang diberikan kepada perusahaan itu datangnya dari Allah. Meskipun mungkin perusahaan itu kafir, datangnya dari Allah rizki, bukan dari siapa-siapa. Ya, ikhwan yang tidak memiliki rasa tawakal tadi, dia akan kembali seperti semula dan gak ngaji lagi. Ya, apalagi diancam dengan ini dan itu, diancam dunianya, dia kembali seperti semula. Yang seperti ini berbahaya. Kalau kita tidak mengatakan hilang imannya, imannya lemah, tipis. Imannya tipis. Meskipun dia sholat, karena dia tidak memiliki tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Baru diancam dikit aja langsung kendor. Ini tidak memiliki tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, berbeda dengan yang memiliki tawakal yang tinggi kepada Allah. Dia tidak takut ancaman-ancaman itu. Silahkan Anda mengeluarkan saya, tapi jangan keluarkan saya dari syariat Allah. Wah, itu baru keluar. Karena dia tahu bahwasanya yang memberikan rezeki itu hanya Allah Azza wa Jalla, bukan perusahaan itu. Justru perusahaan itu pun mendapatkan rezekinya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Ya, ini tawakal. Ini gambaran saja. Dan ini juga bisa di tempat-tempat yang lain atau kondisi-kondisi yang lain. Ya, semuanya seperti itu. Ketika diancam untuk melanggar batas-batas Allah, yakni harus melanggar, diancam dalam menjalankan syariat dan seterusnya, ini dia tidak takut. Orang-orang yang tawakal kepada Allah, dia tidak takut akan ancaman tersebut. Ya, la yakhafu laumata laim. Tapi kalau takut, meskipun dia belajar bolak-balik kitab tauhid, habis khatam, balik lagi dari awal, dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sampai akhir, balik lagi, tapi tidak memiliki rasa tawakal, tidak ada faidahnya dia belajar kitab tauhid. Ya, tidak ada faidahnya. Bahkan mungkin berisik telinganya mendengarkan wasiat nasihat tauhid dari guru-guru kita, tapi tidak memiliki tawakal, masih takut kepada manusia, tidak ada faidahnya pelajaran dan faidah yang diambil dari ahli ilmu tersebut. Tidak ada faidahnya.
Nah, ini perlu diperhatikan. Sampai di mana tawakal kita? Kalau masih lemah berarti kita belum merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Ya. Nah. Isya? Hah? 10 menit. Baik. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dalil selanjutnya. Dalil selanjutnya yang diletakkan oleh musannif, yakni surat Al-Anfal ayat 2. Wa qawlihi innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sebenarnya ini yang dijadikan dalil di akhirnya ini. Ya. Tapi di sini hanya dipenggal sampai idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Padahal yang menjadi teks dalilnya adalah di akhir wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang yang beriman yang mereka apabila disebutkan Allah, disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka itu wajilat di mana khafat qulubuhum, takut hati mereka itu. Pada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Wajilat qulubuhum, khafat min Allah, karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Ini dalil yang menunjukkan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ya. Kalau bertambahnya jelas dari sisi teksnya, kalimatnya. Kalau berkurangnya mana dalilnya? Ya, dalil itu, dalalah itu terbagi menjadi 3. Dalalatul mantuq, dalalatul tadammun, wa dalalatu iltizam. Jadi dalalah, dalil itu terbagi 3 dalam ilmu fikih. Ya, dalam ilmu usul, ilmu usul. Dalalatul mantuq, dalalatul tadammun, wa dalalatu al-iltizam. Dalil mantuk itu dalil yang terlihat lafaznya, itu dalil mantuk namanya. Terlafazkan, dalil yang terlafazkan, dalalatul mantuk. Kalau istilah Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah taala itu dalil teks secara keseluruhan. Ya, dalalatul kull namanya, dalalah kull. Kalau dalalatul tadammun, dalalatu ba'du, dalil sebagian apa yang terkandung di dalamnya. Artinya yang terkandung itu dapat diambil dari mafhum, pemahaman, dari pemahaman. Diambil faidah-faidah yang tersirat, itu namanya dalalatul tadammun. Faidah-faidah yang tersirat dalam ayat itu namanya dalalatu at-tadammun. Kemudian wa dalalatul iltizam. Dalalatul iltizam itu artinya dalil seperti apa ya? Lawan kata dari ayat ini itu namanya iltizam.
Ya, dalalatu iltizam. Nah, para ulama berhujjah dengan ayat ini untuk mengatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan atas mereka itu ayat-ayat Allah, akan bertambah keimanannya. Nah, sebagian mereka protes, ini kan bertambah, mana dalil untuk berkurang? Gitu. Tetap dengan ayat ini, tapi dengan dalalatul iltizam. Ya, diambil dari mafhumul ayat, dari pemahaman ayat. Kalau iman itu bisa bertambah, berarti bisa berkurang. Ini dalalatul iltizam. Lazimnya kalau sesuatu itu bertambah, ya, dalam satu titik nadir dia akan bisa berkurang. Gitu. Ya. Gitu. Jadi ini dalalatu diambil dari, bisa juga dengan lafaz mafhum mukhalafah. Pemahaman terbaliknya. Kalau ayat ini menyatakan bahwa iman itu bisa bertambah dengan membaca ayat-ayat Allah, berarti ketika ia meninggalkan ayat-ayat Allah dan tidak membacanya, bisa berkurang keimanannya. Bisa berkurang. Ini mafhum mukhalafah namanya. Mafhum mukhalafah. Makanya dengan mafhum mukhalafah dari ayat ini ditarik kesimpulan atau ditarik dalil bahwa iman itu juga bisa berkurang, gitu. Yazidu wa yanqus. Akan tapi di sana ada dalil mantuk tapi dari hadis. Ya, dalil mantuk dari teks, dalil secara teks bahwa iman itu berkurang dari hadis. Diambilnya dari hadis Nabi. Kalau dalil tentang ziyadahnya iman dari Al-Qur'an, dalil untuk berkurangnya keimanan dari hadis. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Di antaranya hadis tentang bahwa akal wanita itu separuh dari laki-laki. Dan agama mereka itu berkurang saat ia mengalami libur ibadah. Itu berkurang. Lafaznya tidak terlintas dalam ingatan. Ya. Karena wanita itu dia mengalami libur ibadah. Ya, mengalami libur ibadah ketika datang bulan. Ketika datang bulan semua ibadah libur, kecuali yang tidak berkaitan dengan sholat atau puasa, yang tidak berkaitan dengan haidnya, atau datang bulannya, seperti zikir, sedekah, itu boleh, atau menuntut ilmu. Qiraatul Quran saja mesti diatur, kalaupun boleh tapi diatur, tidak boleh sembarangan dia membaca. Ya. Sehingga terkadang keimanan wanita itu berkurang disebabkan karena liburnya ibadah kepada Allah. Ketika libur ibadah, berkurang keimanan. Ini dari hadis. Ya, bisa dibaca dalam kitab Al-Mu'taqidus Sahih oleh Syekh Abdul Salam Barjas. Ya, oleh Syekh Abdul Salam Barjas, hafizahullah taala. Isya? Fadhal. Ya. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Untuk penjelasan dari ayat yang kedua ini, insyaallah kita jelaskan pada pertemuan akan datang. Saya ingin menjawab pertanyaan dari sebagian ikhwan yang japri
tapi ini bagusnya diterangkan di majelis. Dia bertanya, bolehkah kita bermadhab? Atau bagaimana hukumnya bermadhab? Apakah hukumnya haram? Al-jawab, fihi tafsil. Di dalamnya ada perincian, harus dirinci. Ya. Yang pertama, harus mengerti tentang madhab, pengertiannya, lughatan wastilahan. Lughatan wastilahan, secara bahasa dan secara istilah harus paham. Ya. Madhab secara lughah, lughatan dari kata apa? Dhahaba yadhhabu. Madhaban, dhahaba yadhhabu artinya apa? Pergi. Ya, ana dhahibun ila madrasah. Saya pergi ke sekolah. Dhahaba yadhhabu, pergi, berangkat. Dhahib itu isim fa'il, dhahibun, yang terkadang maknanya juga fi'il. Ana dhahibun ilal madrasah. Ya. Namun terkadang kalimat dhahaba di sini juga dimaknakan dengan makna lain, makna yang lain, tergantung dari konteks kalimat. Ya. Konteks kalimat. Terkadang makna dhahaba itu hilang. Ya, terkadang maknanya hilang ketika berbicara. Dhahaba yakni dhahaba an dhihni, telah hilang dari pikiranku. Dhahaba an dhihni. Ya, atau dhahaba an ra'si, telah hilang, maknanya sih telah pergi dari pikiranku, maksudnya adalah hilang dari pikiran. Itu namanya dhahaba, hilang. Ya. Kemudian terkadang juga maknanya adalah tempat apa namanya ya? Tempat berlabuh, dhahaba, atau tempat pergi. Karena di saat kalimat madhab itu adalah dharaf atau masdar mim, bisa masdar mim, bisa dharaf. Madhab, tempat pergi. Ya, tempat pergi atau waktu pergi atau kepergian, itu madhab. Ini lughatan. Adapun istilahan, istilah pun perlu dilincit. Istilah apa? Apakah istilah agama dari sisi akidah atau dari sisi fikih dan seterusnya? Tapi biasanya kalimat madhab itu larinya ke istilah fiqhiyah. Kalau makna secara fikih, madhab itu artinya pendapat, bukan pendapatan. Pendapat beda kalau pendapatan. Ya, madhab itu pendapat. Ya, kenapa namanya madhab? Karena seorang ulama dia pergi ke arah apa yang ia tuju, dari fikirannya, dari pendapatnya, dari apa yang ia katakan. Itu namanya madhab. Seperti banyak sekali istilah-istilah fiqhiyah. Dhahaba syafi'iyu kada, dhahaba al-hanafiyu kada, dhahaba malikiyu kada, dan seterusnya. Artinya bukan pergi Syafi'i, bukan pergi Hanafi, bukan pergi Maliki, bukan, tapi artinya telah berpendapat Syafi'i, telah berpendapat Maliki, telah berpendapat Hanafi, dan seterusnya. Itu namanya dhahaba. Maknanya apa? Pendapat, madhab. Dan ini istilah
Ma'ruf di kalangan ahli fikih, madhab itu artinya pendapat. Ya. Dari sini kita mengetahui bahwa madhab itu bukan aliran. Salah kalau madhab dijadikan sebagai aliran. Ya. Meskipun juga terkadang maknanya kalau dimaknakan ke dalam ranah akidah, madhab itu aliran. Tapi ini bicara fikih, makanya tadi kita katakan atau saya katakan istilah ini masuk ke dalam masalah din. Istilah apa dulu? Masuk ke dalam fikih atau masalah akidah atau masalah manhaj? Kalau dalam masalah manhaj atau akidah, madhab itu berarti aliran, golongan. Madhab Syiah atau Rafidah, madhab Khawarij, ini aliran. Tapi kalau dalam ranah fikih, madhab ini maknanya apa? Pendapat. Madhab Syafi'i, madhab Hambali dan seterusnya, itu pendapat. Ini kita harus buka cakrawalanya, pengertiannya dulu dipahami dengan baik dan benar. Ya, baru di sana kita menjawab pertanyaan, bolehkah kita bermadhab? Nah, ini mesti dirinci. Dari mana yang maksud apa yang dimaksud apa? Apakah yang fikih ataukah dari sisi akidah dan manhaj? Kalau dari sisi akidah dan manhaj, tidak ada madhab yang benar kecuali ahlu sunnah. Ya, tidak ada madhab yang benar kecuali ahlu sunnah wal jamaah atau madhab salafi, madhab salaf. Lo yang lain salah. Iya, karena kebenaran cuman satu, tidak berbilang. Akidah, dari sisi akidah dan manhaj, kebenaran itu cuma satu, tidak berbilang. Al-haq wahid. Ya, kebenaran cuma satu, tidak berbilang. Mana dalilnya? Dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, kebenaran itu cuma satu, tidak berbilang. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun." Wa anna hadza sirati mustaqiman, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabilihi, maka kalian akan berpecah dari jalannya. Lihat, ketika Allah mengatakan jangan kalian mengikuti subul, subul ini jamak taksir, bentuk jamak dari sabil. Subul. Kenapa Allah menggunakan kalimat subul? Karena jalan-jalan yang memalingkan manusia dari siratal mustaqim itu banyak. Jalan-jalan kesesatan yang menyimpang dari siratal mustaqim itu banyak. Sedangkan jalan siratal mustaqim hanya satu, tidak berbilang. Makanya setelahnya Allah berfirman, "Fatafarraqa bikum an sabilih", kalian akan berpecah dari jalannya. Sabil yang dimaksud apa ini? Sabilillah al-mustaqim, jalan Allah yang lurus, cuma satu. Berdasarkan dengan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir, cerdiknya beliau di dalam memahami ayat, ya, ayat ini menunjukkan bahwa al-haq wahid, kebenaran itu cuman satu, tidak berbilang. Dari sisi akidah dan manhaj,
kebenaran cuma satu. Madhab yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita bermadhab dengan madhab yang lain. Kalau dari sisi akidah dan manhaj, tidak boleh kita bermadhab Mu'tazilah, tidak boleh kita bermadhab Khawarij, tidak boleh kita bermadhab Syiah, Rafidah. Tidak boleh kita bermadhab selain daripada madhab Ahlus Sunnah. Cuman satu yang benar, madhab Ahlus Sunnah. Ini yang dimaksud. Ya, tapi kalau dari ke dalam ranah fiqhiyah, ijtihadiyah, na'am, hukum asalnya kebenaran cuma satu. Hanya saja pada madhab, pada fikih ijtihadiyah tidak dita'yin oleh Allah dan Rasulnya siapa atau mana madhab yang benar, tidak dita'yin. Kecuali ukurannya adalah Al-Quran dan hadis. Dan yang paling benar adalah yang mendekati Al-Quran dan hadis. Dan yang salah adalah yang jauh dari Al-Quran dan hadis. Itu dari sisi fiqhiyah. Nah, kalau dari sisi fiqhiyah, kita tidak bisa memilih satu madhab. Kalau dari sisi ranah fiqhiyah, ilmu fikih, ya, ijtihadiyah, tidak bisa kita memilih satu madhab, tidak bisa. Kita hanya bisa memilih mana yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, maka pilih madhab itu. Ya, dan ini pembahasannya mukhtalifah, berbeda-beda, macam-macam. Yang terkadang ketika pembahasan masalah salat kita memilih madhab fulan, tapi ketika pembahasan masalah puasa kita memilih madhab fulan. Ketika pembahasan zakat kita memilih madhab fulan, tidak memilih satu madhab. Kita hanya memilih mana yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu. Ya, dalam hal ini tidak boleh kita mempertahankan yang salah. Masalah ijtihadiyah tidak boleh kita mempertahankan yang salah. Wajib kita mengikuti yang lebih mendekati Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Dan ini relatif sesuai dengan penelitian masing-masing ulama, di mana mereka yang merajikannya relatif. Sehingga ketika pada ranah fiqhiyah ijtihadiyah tadi kita tidak bisa mengklaim bahwa madhab dialah yang benar. Ya, untuk mengatakan madhab ini yang benar harus meneliti mana yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Ya. Jadi kalau dari ranah fikih, madhab itu artinya pendapat. Dan muncul ini tidak ada kita tidak ada pemahaman yang lain kecuali kita husnudzon kepada para ulama ini. Mereka mengeluarkan pendapat-pendapat mereka pada masing-masing ulama dalam rangka untuk menjelaskan kepada umat tentang agama ini di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena terkadang di sana ada lafaz-lafaz atau perkara-perkara hukum yang perlu dijelaskan kepada umat, dan penjelasannya para ulama pastinya berbeda-beda, sehingga mereka memiliki pendapat yang terkadang pendapatnya itu diikuti oleh umat, sehingga ketika diikuti oleh umat bergerombollah mereka, berkelompoklah mereka, sehingga mereka dikatakan ini kelompok madhab fulan. Gitu. Ketika orang-orang yang mendengarkan penjelasannya ternyata penjelasannya lebih masuk dan dia paham terhadap penjelasan tersebut, dia mengikuti madhab fulan, penjelasan fulan, ya sudah. Artinya tercipta kelompok atau golongan madhab
fulan. Padahal ulama yang menjelaskan tadi tidak ada niat sedikit pun untuk kalau bahasa kita mendikotomi, mengkotak-kotakan para kaum muslimin, tidak. Mereka hanya sekedar untuk menjelaskan. Hanya kaum muslimin yang harus perlu meneliti kembali penjelasannya benar atau tidak. Kalau benar ikuti, kalau salah tinggalkan. Ikuti pendapat ulama yang lain yang lebih mendekati Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu sebenarnya mazhab itu tidak 4 saja. Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tidak 4 itu, banyak. Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu punya mazhab. Beliau punya mazhab sendiri. Mazhab At-Tabari itu ada. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Ats-Tsauri itu ada. Namun mereka tidak muncul ke permukaan, tenggelam bersamaan dengan wafatnya ulamanya. Ya qaddar Allah hanya menampakkan di atas permukaan hanya 4 ini. Akan tetapi kita pun tidak taklid terhadap satu mazhab. Mana yang lebih mendekati sunnah maka kita ikuti. Tidak taklid terhadap satu mazhab, salah atau benar tetap diikuti. La, tidak. Ini dalam ranah fiqhiyah. Tapi kalau dalam ranah akidah dan manhaj, wajib hanya satu kita ikuti, yaitu mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Gitu kira-kira. Ya, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.